Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Smart People semua yang nampaknya sudah pada ready nih untuk menghadapi market hari ini. Perkenalkan Smart People, saya Ilham sebagai Technical Analyst dari RHB Sekuritas Indonesia dan hari ini saya tidak sendiri. Nantinya saya akan ditemani oleh Mas Fauzan. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, kami akan memaparkan informasi pasar dan juga stock picks buat hari ini. Nah, biar saya tahu nih, Smart People, apakah sudah semangat? Coba tolong ketik MSP di kolom chat sekarang sambil kita akan membahas market-market secara global. Baik, Smart People, untuk komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Jadi kemarin emas mengalami penguatan hampir 1% Smart People. Sebesar 0,81% ke 3.230 per troy ounce. Adapun emas per gramnya yang naik juga sebesar 0,77% ke 1.705.139 per gramnya. Ada silver yang naik hampir 0,5% ya, tepatnya 0,47% ke 32.505. Ada Brent yang naik sebesar 0,31% ke 64,8 per barel. Ada gandum nih yang naik sebesar 1,19% ke 535. Ada nikel yang terkoreksi sebesar 0,53% ke 15.495. Nah, Smart People berdasarkan aplikasi RHB Transfer ID yang Smart People miliki, ada kemarin 568 saham yang menguat, ada sekitar 292 saham yang mengalami pelemahan, dan ada sekitar 226 saham yang stagnan. Mengenai transaksi asing, net buy dan juga net sell, ada saham BMRI yang masih net buy sebesar 260 miliar, ada saham BBCA yang net buy-nya sebesar 232 miliar, dan ada saham Antam yang net buy-nya sebesar 51,1 miliar. Di sisi lain, net sell-nya ada saham Astra Internasional dengan ticker ASII sebesar 101,1 miliar, ada saham Brand sebesar 44,2 miliar, dan ada saham BBRI sebesar 41,4 miliar. Kemudian kita masuk ke pertumbuhan indeks sektoral. Ada yang pertama Transportation dan Logistik Index ya sebesar 3,09%. Basic Material sebesar 1,99%, hampir 2% nih Smart People. Dan Energi sebesar 1,97%. Kita akan lanjut ke market global dari technical analisisnya yaitu Dow Jones. Bagaimana perkembangan Dow Jones dan penutupannya? Jadi Smart People, pada tanggal 16 Mei pekan lalu, ini pergerakan Dow Jones sudah breakout atau melebihi MA60-nya. Ini ada mengindikasi kenaikan dan terbukti ya kemarin Dow Jones juga ditutup hijau level 42.792. Rentang pergerakan saat ini ya Smart People berada di 42.513 hingga 43.370. Walaupun di sini ada resisten ya, namun kami masih menilai bahwa pergerakan indeks Dow Jones ini masih ada potensi kenaikan. Nextnya kita intip-intip sedikit untuk rupiahnya. Untuk rupiah hari ini dibuka ya hijau, namun kemarin juga dibuka menguat ya. 0,06% ke 16.424. Untuk proyeksinya ya, saya menilai masih sama proyeksinya berpotensi menguat hingga 16.253 ya. Hopefully rupiah cepat ke sana. Nextnya kita akan membahas tentang IHSG. Ini menarik sekali, Smart People. Kenapa? Karena IHSG ini sedang menguji MA60-nya. Kalau misalnya hari ini bisa tembus dan tutup ya, syaratnya adalah tutup di atas MA60, maka ada potensi ke 7.327. Rentang pergerakannya di antara 7.050 hingga 7.327. Yang seperti di awal hari ini kita akan ditemani oleh Mas Fauzan. Silakan Mas Fauzan untuk pemaparannya. Ya, thank you Mas Ilham. Pagi juga semua smart people.
Untuk pagi ini kita ada bahas sedikit tentang Antam ya. Em, Cukup menarik karena tadi juga sempat dimention sama Mas Ilham. Hopefully animo dari market itu ya terkait emas juga masih tinggi. Dan kita lihat memang sekarang proxy selain saham-saham tambang emas, justru sekarang yang lebih banyak dilirik adalah mereka yang lebih banyak jualan di retailnya. Ada dua nama yang bisa dimention yaitu di aneka tambang dan harta, harta dinata gitu ya. Nah, khusus buat Antam sendiri dan juga mungkin mewakili dari em, company yang memang bergerak di retail sales untuk gold, em, kita lihat sebenarnya dari sisi valuasi itu masih menarik ya. Karena kita tahu untuk tahun ini aja net profit itu bisa tumbuh lebih dari 50% year on year. Itu datang dari volume penjualan emas yang memang tinggi dan bisa mengulang rekor tahun lalu untuk Antam. Dan kalau kita plot dengan valuasinya, sebenarnya PI-nya Antam itu masih di 12 kali. Untuk retail gold sales ini sebenarnya masih di bawah dari regional peers-nya yang kita lihat itu perbandingannya di China sama India karena mereka lebih banyak ya secara volume dan valuasinya itu udah di 15 kali. So jadi di harga sekarang yang memang udah cukup naik tajam itu sebenarnya masih ada upside gitu. Terus kita juga coba apa melihat kembali ya review dari earnings estimate. Jadi angka di 5,2 triliun untuk net profit di tahun ini itu sebenarnya datang dari pandangan kita di first Q kemarin itu achievementnya sangat bagus, operasionalnya kuat gitu ya. Dan dari sisi manajemen juga cukup yakin kalau penjualan emas tahun ini bisa tembus lagi 1,5 juta ounce. Dan ini sebenarnya all time high record dari tahun 2024 gitu ya. Dan dari sisi ASP-nya juga kita tahu kalau Antam itu kan market share terbesar untuk penjualan emas di Indonesia dan mereka punya license London Bullion Banks. Jadi mereka bisa buyback atau mungkin jual ke internasional itu harganya lebih premium dibandingin dengan pemain emas lainnya. Ini juga yang mungkin lagi dikejar sama Harta Dinata. So, tapi fokus buat di Antam sendiri, selain dari volume emasnya yang tinggi, kita tahu isu dari RKAB itu udah lumayan kondusif. Jadi, selain dari penjualan emas, mereka akan meningkatkan penjualan nikel ore dan juga bauksit. Bauksit ini cukup menarik karena nanti terusannya akan dipakai untuk keperluan smelter aluminanya Antam yang sedang dibikin, mungkin ya. Dan ini juga lebih relate ke industri aluminium gitu. Dan semua capex yang dibutuhkan sekarang masih bisa diakomodasi oleh net cash Antam yang sekarang masih 10 triliun, net cash 10 triliun. Dan dari sisi balance sheet profile juga kita lihat itu ROI sekarang di 16%. Jadi ini ada peningkatan dibandingkan dengan kondisi 2 atau 3 tahun lalu di mana pemberitaannya itu sangat buruk ya buat Antam. Jadi ada improvement juga dari governance manajemennya. So jadi itu kenapa kita masukin Antam di topik kita untuk di metal mining dan target price kita yang baru di 3.050. Mungkin saya stop di sini, Mas Ilham. Oke, terima kasih Mas Fauzan atas pemaparannya dan sebenarnya Smart People sama Antam ini menjadi salah satu topik hari ini Mas Fauzan. Kita akan bahas bersama untuk topik hari ini, namun sebelum itu kita review terlebih dahulu analisis dari Mas Falah kemarin. Ada BMRI, PNLF, dan TINS. Sepertinya saya lihat di kolom chat juga banyak yang bertanya mengenai PNLF dan juga TINS. Untuk BMRI, bagi smart people yang kemarin masuk di area 5.400, sepertinya sedang floating profit. Target pertamanya di 5.750 ya. Namun bagi smart people yang belum masuk, selama berada di atas 5.400 masih ada potensi kenaikan smart people. Target profit pertamanya di area 5.750. Nextnya PNLF nih yang masih penasaran. Jadi bagi smart people yang kemarin mengambil di 298 sebenarnya sudah target profit pertama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang belum nih kira-kira? Nah, smart people, kami menilai selama saham PNLF masih berada di atas 298 ya,
itu saham ini masih ada potensi kenaikan. Untuk target profit pertamanya ya masih di 318 dan target profit keduanya di area 340. Namun dengan catatan bila saham PNLF ini bergerak ke bawah menembus 284, saya menyarankan smart people bisa memilih saham-saham lain yang lebih berpotensi. Nextnya saham TINS. Nah, saham TINS bagi smart people juga yang sudah membeli di area 1160. Jadi ketika saya maupun Mas Fala bilang area, itu bukan berarti harus beli di 1160. Jadi smart people bisa beli di atas ataupun di bawah sesuai dengan trading plan dan juga profil risiko masing-masing. Nah, ini sedang floating profit. Namun bagi yang belum, selama di atas 1160 masih ada potensi kenaikan ya ke 1245. Nah, hari ini stock picksnya adalah ISAT, GGRM, dan Antam. Untuk ISAT sendiri kita akan bahas ya. Smart People bisa buy on support di area 2050 dengan potensinya target profit pertama di 2160 ya. Ini sekitar 5,37% dan target profit keduanya di area 2290. Nah, Smart People, kalau misalnya kita zoom out sedikit, ini ada sedikit bocoran. Jadi, saham ISAT ini memiliki pattern cup and handle dan sudah konfirmasi ya. Ini saya bocorkan bagi Smart People khusus yang menonton MSP. Jadi, kalau misal target profit secara pattern, untuk target profit jangka menengahnya, ini ISAT berpotensi ke 2870 ya kalau sesuai pattern dari cup and handle-nya. Namun kami menilai target profit untuk jangka pendek dari 2160 hingga 2290. Jadi bagi smart people yang memiliki trading plan jangka pendek bisa menggunakan trading plan yang terdekat. Namun bagi smart people yang memiliki trading plan jangka menengah bisa target profitnya ditentukan di 2870. Disclaimer mode on ya smart people. Nextnya kita ke saham GGRM. Ini salah satu pattern yang menjadi dibilang favorit, iya salah satu pattern favorit saya lah, yaitu falling wedge ya. Sini sudah breakout falling wedge ya. Ini ada potensi menguji MA20. Ini potensial ke target profit pertamanya 10.450 dengan potensi upside sekitar 4,5% dan target profit keduanya di area 11.250 ya. Kemarin ditutup positif dengan volume yang cukup baik dan juga untuk RSI-nya, indikator RSI-nya ini Golden Cross ya, yang mana ketika ada suatu saham yang RSI atau stokastik yang Golden Cross berarti mengindikasikan bahwa pergerakan saham tersebut ada potensi ke atas. Nah, ini saham Antam Smart People yang tadi sempat dibahas oleh Mas Fauzan ada potensi upside kalau misalnya dari target profit Mas Fauzan kan 3050. Nah, saya 3090 ya kurang lebih hampir-hampir mirip ya Smart People. Kenapa sih saham Antam ini masih menjadi pilihan? Yang pertama dari rekomendasi awal bahwa saham Antam ini masih ada net buy dari asing. Yang kedua, kalau secara transaksi saya intip-intip broker summary-nya masih ada akumulasi. Dan yang ketiga, saham Antam ini kalau misalnya kita lihat emasnya ya tadi di awal masih positif. Jadi ada potensi kenaikan dari saham Antam. Nah, kalau misalnya secara teknikal, ini ada pola yang biasa saya gunakan. Mungkin bagi smart people yang kemarin melihat kolaborasi saya dengan Cirita ya, Cirita Effendi, ini ada pola XABC. Nah, potensi upside-nya sekitar 3090 hingga 3100. Dan jangan terlalu, apa ya, smart people jangan terlalu euforia terhadap target profit, tapi kita harus meminimalisir risiko juga ya dengan menentukan level stop loss di area 2580. Baik, sekarang kita akan ke sesi Q&A. Jadi bagi smart people yang memiliki pertanyaan, langsung saja bisa ditanyakan pada kolom chat. Oke, sekarang ada Pak Dedi, TOR, dan Yuti. Kita lihat untuk TOR. Nah, TOR ini sempat ada smart people yang bertanya untuk trading plan-nya masih sama ya, Pak Dedi dan juga smart people ini di area 600, stop loss-nya di 570, target profit pertamanya di 630 dengan potensi upside sekitar 5%, target profit keduanya di 670 dengan potensi upside sekitar 11,67%. Bisa di screenshot terlebih dahulu ya untuk TOR dan kita ke UT.
Saham UNTR ini sebenarnya juga masih dalam trading plan dan ini hampir TP1. Namun pertanyaannya bagi smart people yang belum, ini bagaimana ya? Kita coba clear terlebih dahulu trading plan-nya. Nah, smart people bisa bila saham UT ini mengalami koreksi bisa menunggu di area 21850 untuk buy on supportnya untuk target profit pertamanya di 2290 dan target profitnya di 24025. Jadi kurang lebih target profit pertamanya di ya sekitar 4,9%. Dan stop lossnya di area 20.800. Tadi profit keduanya di area 24.025 sekitar hampir 10%. Next pertanyaannya, pagi Pak, minta tolong support and resist saham AADI. Jadi kemarin ADRO, AADI lagi happening-happeningnya. Nah, AADI sebenarnya sudah masuk target profit pertamanya. Bagi yang belum, kita geser ke trading plan yang terbaru ya, Smart People. Ini untuk saham ADI bisa dibeli atau ditunggu, dipertimbangkan di half candle-nya kurang lebih di area 7575. Ini angka cukup cantik ya, 7575. Kemudian target profit pertamanya masih di area 8025 dan target profit keduanya di area kurang lebih 8550. Tapi bagi smart people yang kemarin sudah target profit pertamanya di 7575 bisa ditunggu di 8025. Itu untuk saham AADI. Nextnya dari Pak Haryanto ya, tadi Pak Endik semoga terjawab. Pagi Pak, kalau Elsa dan Dewa, Elsa untuk Elnusa, wow ini cukup menarik ya. Sebenarnya Elnusa ini saat ini berada di area resistennya di 535. Nah pertanyaannya kan, kira-kira saya kalau mau ngambil di mana? Kita pakai metode Fibonacci yang kemarin juga sempat dibahas. Ini kalau misalnya si saham Elsa terjadi koreksi ya saat ini ya Smart People di area 530 atau 535 kurang lebih Smart People bisa memperhatikan di area 496. Nah pertanyaannya adalah Pak, saya pengen banget nih beli saham Elsa, bisa nggak masuk sekarang? Smart People, pertanyaannya adalah bisa, tapi karena saham Elsa ini sudah naik signifikan, risikonya juga cukup tinggi. Gitu Smart People untuk saham Elsa. Kemudian selain saham Elsa, ini saham Dewa. Saham Dewa kalau kita lihat ini sepertinya sedang sideways ya. Kemarin sudah TP2. Wow, sudah TP2 ya. Untuk target profit yang keduanya di area sekitar 177. Nah, bagi yang belum ini sudah digambarkan sebenarnya. Untuk area masuk bisa di area 162 hingga 164 ya. Target profit pertamanya di 176 dan target profit keduanya di 189. Ini bisa di screenshot terlebih dahulu ya, smart people. Kemudian semoga terjawab Pak Haryanto. Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Usman. Mohon bisa bahas Cleo dan MEDC. Cleo. Untuk Cleo, kita akan lihat ya sama-sama Smart People. Nah, ini cukup menarik untuk Leo sendiri. Untuk trading plan-nya sebenarnya masih berjalan ya. Jadi gini Smart People, selama saham Cleo berada di atas 13.20 hingga 13.25-nya ini masih ada potensi upside. Jadi kalau misalnya Smart People membeli di atas itu dan kalau misalnya dapat di area 13.65 ya itu cukup area optimal. Target profit pertamanya di 14.45 dan target profit keduanya di 15.35 untuk saham Cleo. Selain saham Cleo, kita ke Medco.
Oke, baik untuk Medco, untuk trading plan-nya masih sama ya di 1140. Nampaknya saham Medco ini belum berhasil menembus MA 60-nya ya. Kita tunggu saja ya Smart People di area 1130 hingga 1140 untuk saham Medco dengan target profit pertamanya di 1195 dengan potensi upside sekitar 4,82% dan target profit kedua di 1250 dengan potensi upside sekitar 9%. Nextnya kita ke dari pertanyaan Instagram mau masuk PTBA ADRO tapi dari beberapa hari ngebit nggak match terus kalau mau bid hari ini baiknya masuk di berapa? Oke, kita lihat dan intip ke PTBA terlebih dahulu untuk Bukit Asam TBK. PTBA bagaimana untuk pergerakannya? Jadi Smart People sampai TBA ini kemarin breakout ya. Kalau TP1 sih sudah terjadi breakout dari 2840. Ini kita menggunakan trading plan yang terbaru aja ya Smart People biar lebih clear. Jadi Smart People dengan catatan selama saham PTBA ini berada di atas 2840 sampai TBA ada potensi ke 3010 ya dengan level stop loss-nya di area 2740. Untuk target pertamanya di area 3010. Potensi keduanya di area 3120 dengan potensi upside sekitar 8,71% untuk saham PTBA. Nextnya kita ke ADRO. Ini tadi kan AADI ini. Sekarang ADRO yang masih mengalami kenaikan kemarin. Nah, pertanyaan berikutnya, ADRO kita bisa masuk di mana ya atau average di mana? Smart People bisa perhatikan di area 2250 ya untuk saham ADRO bila saham ini terjadi koreksi. Untuk target profit pertamanya kurang lebih di 2400, level stop loss-nya di area 2100 dan target profit keduanya di area 2610. Untuk saham ADRO sendiri volatilitasnya cukup besar jadi perlu diperhatikan dari money management smart people masing-masing. Nextnya WiFi kita akan lihat ya Bu Siska. Untuk WiFi ini cukup menarik. Kenapa? Karena saat ini setelah breakout dari double bottomnya, satu bottom pertama, bottom kedua, terus habis ini sorry, sedang bertahan di area supportnya ya, di area 1995. Jadi Bu Siska selama saham WiFi ini berada di atas area 1995, ini masih ada potensi upside ya. Kurang lebih target profit pertamanya di area 2080 ya dengan level stop loss kurang lebih di area 1960 dan target profit keduanya di area 2370 untuk saham WiFi. Nextnya BBRI. Baik, kita akan lihat di BBRI. Nah, BBRI kemarin mengalami koreksi ya. Nampaknya saham BBRI akan berpotensi konsolidasi atau flat terlebih dahulu di area 4140. Nah, Smart People, bila saham ini terjadi koreksi, bisa melihat atau mempertimbangkan di area 4140-nya dengan target profit di 4330 dan level stop loss di area kurang lebih 3950. Kemudian target profit keduanya di area 4610 untuk saham BBRI. Baik, Smart People, nampaknya sedikit lagi market akan buka. Sebagai kesimpulan, IHSG hari ini cenderung mengalami penguatan. Stock pick hari ini juga ada saham ISAT yang mengalami cup and handle ya, pattern. Kemudian GGRM ya, falling wedge pattern. Smart People bisa lihat di Google juga falling wedge itu menandakan apa sih gitu. Kemudian saham Antam yang ada juga netbuy yang secara transaksi masih ada akumulasi dan juga tadi secara XAU USD atau pergerakan emas secara global masih positif. Smart People, terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami juga ingin mengingatkan Smart People bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Transfer ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan karena terdapat fitur-fitur seperti kondisi support and resistance, kondisi tren, dan sebagainya.
Selain itu, kami juga ingin mengingatkan MSP atau Morning Topics diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui, smart people juga bisa melakukan trading waran terstruktur, ada call dan juga put. Nah, untuk info selengkapnya bisa smart people explore di aplikasi RHB Smart ID atau ke websitenya waranindonesia.co.id. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih banyak Mas Fauzan atas pemaparannya ya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.